kebanyakan warga yang pernah dialami. Jadi anaknya sempat diangkat, udah keangkat, udah Ini terbang. dari tempat tidur? Itu dari dalam. Dalam Pas rumah? orang tuanya ngeliat, tahu-tahu udah di luar, langsung dikejar, itu sampai tarik-tarikan. Berarti udah benar-benar Iya, melayani udah ya? ngambang, ya benar, udah ngambang. Udah sempat tarik-tarikan. Akhirnya lepas, dikejar. Nah, hilangnya tuh deket di pohon kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Dokmis, dimanapun kalian berada ya. Balik lagi nih malam ini ya, setelah sekian purnama kita nggak ketemu. Akhirnya malam ini bisa bareng-bareng lagi ya di Dokumentasi Mistis. Nyata tanpa rekayasa. Mengungkap yang tak kasat mata. Oke. Nah, malam ini khusus banget ya. Jadi kita kedatangan tamu ya. Kebetulan beliau ini salah satu, kalau boleh dibilang ini ya, lebih sering disebut apa? Praktisi? Atau apa nih? Praktisi ya. Suaranya digedein dikit mas. Makanya ini soalnya ya. Oke, jadi ada salah satu teman kita juga nih ya, yang ada di sini ya, Mas Surya ya. Surya Kelana ya. Jadi Mas Surya Kelana malam ini akan sedikit berbagi pengalaman beliau ya dengan teman-teman Dokmis yang ada di rumah. Jadi mungkin yang buat baru nonton, Dokmis tuh ada siapa aja sih ya? Seperti biasa formasi kita malam ini ada Kang Zainal ya, terus ada Kong ya, Kong Alfian, dan ada Anes sendiri, ada Aik ya. Jadi malam ini pokoknya kita akan ngulik nih ya, ngulik tentang salah satu, boleh dibilang pengalaman supranatural ya? Bisa deh. Mas Andi ya? Iya. Iya. Jadi pengalaman supranatural dari Mas Surya, sorry keselip tadi ya. Jadi Mas Surya yang kalau tadi sepintas sih kita dengar ini ada hubungannya sama salah satu mitologi yang sering ada di Bali kan? Apa? Leak. Ya. Leak, iya. Oke. Jadi kalau bisa penasaran, apa? Serang. Nah, kalau bisa penasaran yang mana-mana jangan lupa ya, tekan tombol like ya, subscribe juga ya. Like, subscribe, dan komen ya. Nanti bisa pengen nanya apa-apa soal pengalamannya Mas Surya, boleh. Nanti kalau bisa ada waktu bakalan kita jawab. Oke, mungkin langsung aja ya Mas Surya diceritakan ke kita. Jadi awal mulanya ini yang ingin diceritakan ini tempatnya di mana dan kejadiannya bagaimana Mas? Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Mas digedein dikit lagi Mas. Kakak dikit. Emang Mas Surya ini orangnya pembawaannya tenang gitu. Iya. Ngomongnya tuh lirih ya, membuat terhanyut gitu. Tapi kayak ini mohon maaf, mic-nya agak jauh. Jadi kalau bisa gedein dikit. Siap. Gimana Mas Surya? Jadi dulu waktu masih masa-masa pengajian, ceritanya ada yang minta tolong, tidak dari daerah Gabus, itu pun teman dari pengajian. Gabus ini Bekasi Utara ya? Iya, Iya, daerah Marakas masih ke arah utara lagi. Udah lama. Itu pengalaman dulu. Jadi di desanya dia yang di Gabus itu ceritanya ada leak. Jadi di sana pun udah banyak yang namanya kejadian-kejadian yang orang melihat langsung, sampai anaknya katanya pernah sampai mau digondol, gua udah pernah. Gondol itu tarik-tarikan. dicuri ya, mau dicuri ya, menculik Iya, ya. sampai tarik-tarikan si ibunya nahan anaknya itu. Jadi yang dia cari tuh nggak cuman anak kecil, dari yang rawan pokoknya sedapatnya. Nggak tahu itu tentang hal apapun itu. Oke, berarti ini kejadiannya nih, kalau mungkin bayangan teman-teman di rumah tuh, oh Bekasi ini masih perkotaan. Ini berarti bukan di kotanya ya? Desa ya? Gabus. Di desa nih, mungkin lebih ke pedalamannya lagi, Iya. tapi masih Daerah Gabus. masuk wilayah Bekasi ya? Ya, Bekasi. Kalau boleh tahu itu tahun berapa? Itu kurang lebih sekitar tahun 2008-2009. Itu ke Bekasi udah pakai paspor belum? Oh, belum. Ini orang Bekasi nih. Karena kan pakai paspor khusus. Bukan paspor malah beda planet ya. Di bumi suhunya berapa, Bekasi berapa? Maaf ya teman-teman Bekasi bercanda. Oke, jadi dia nelfon ini minta tolong. Iya, datang
datang langsung, datang yang langsung. orang yang bersangkutan. Memang awalnya kita seperti nggak diterima dari daerah sana karena dianggapnya kita hanya mau nyari duit. Sebenarnya kita datang pun sebenarnya lillahi ta'ala, karena ingin membantu menolong sifatnya seperti itu. Jadi pada saat itu kita nembusin ke RT bahwa kita untuk membantu itu masalah yang di sini. Jadi yang dikeluhkan sama dia ini ada fenomena leak Iya. yang ada di desanya, Iya, dan leak ini sudah hampir memakan korban. hampir iya. Ini yang menarik, maksud saya begini, saya dan mungkin teman-teman yang lain juga pasti identiknya begitu kita menyebut kata leak, pasti ingatnya Bali. Betul kan? Di Bali kan pasti. Kalau saya nggak salah ya sepengetahuan saya, leak ini salah satu percabangan dari ilmu hitam ya, Iya. yang ada di Bali. Nah ini menarik, kok bisa yakin warga yang di situ, yang di Bekasi ini bahwa itu leak gitu, bukan misalnya banas mati atau apa yang lain-lain. Biasanya kan itu yang awam. Iya, iya. Itu gimana? Kalau orang umumnya yang di daerah sana bilangnya leak, tapi dari ceritanya hampir mirip seperti kuyang. Oke. Kuyang. Kuyang. Jadi kepala khusus. Nah itu Oke. yang terlihat. Tapi lidahnya enggak. Kalau untuk lidah saya kurang paham, cuman informasi yang langsung didapat dari sana itu lebih ke kepala sama jeroan. Ada nih ngomong kayak gini merinding saya. Aduh, nyambung nih pasti nih. Kalau kuyang emang ada kaitannya sama anak kecil. Ada. Emang itu fenomena. Setahu saya kuyang adalah praktisi ya. Ya. Dia mempraktekkan suatu ilmu hitam tertentu, Ya. dan di dalam periode tertentu dia harus menculik atau mengambil saripati atau entah yang Ya. berhubungan dengan anak kecil. Pokoknya. Biasanya tumbalnya itu anak kecil. Iya. Anak kecil mangsanya ya. Mangsanya. Mangsanya dia. Jadi dia menghisap darah. Kalau kuyang masih nyambung sama anak kecil. Kalau leak setahu saya itu lebih ke perang gaib ya. Iya, makanya. Lebih ke perang gaib, lebih ke santet ya. Ah. Nah, kayak gitu. Dan Jadi lidahnya juga dia biasanya kalau lihat itu Nah iya. bawa Itu ciri khas Bali. leler gitu, atau leak. bentuk bola api biasanya mirip sama banaspati. Rambutnya Ya. Mas Surya ini akhirnya memenuhi panggilan Iya. temennya, kemudian datang ke desa tersebut. Iya. Itu datangnya sendiri. Bareng-bareng sama teman pengajian. Berapa orang tuh? Waktu itu kurang lebih sekitar 4-5 orang. Berapa lima orang? Jadi begitu datang langsung ke RT dulu, RT Iya. setempat. Ya. Terus? Minjem atap salah satu rumah warga yang di situ. Oke. Jadi pas pertama kita datang pun itu setiap warga masing-masing udah pada siaga karena setiap malam kan selalu ronda. Nah masing-masing orang tuh ada yang bawa pentungan, ada yang bawa golok, ada yang bawa samurai. Jadi dari depan tuh udah ramai sampai ke belakang. Jadi pas di saat kita udah izin sama RT minjem tempat untuk kita nanganin lah ya bahasanya. Jadi saat itu kita langkah yang kita ambil tuh kita manggil Raja Empat Penjuru yang di daerah sana, di daerah Maksudnya tersebut. Raja Empat Penjuru dari bangsa gaib Iya, yang ada di daerah sana. iya. Oke. Karena di saat kita datang si leak itu nggak munculnya di daerah jauh, masih di desa itu. Memang sempat ramai seperti ada kentongan teriak-teriakan kayak nguber-nguber begitu. Cuma di saat yang kita ada di situ itu nggak munculnya di yang agak jauhan dari tempat kita. Jadi sebelumnya sebelum datang ke situ berarti pada saat sosok leak ini muncul itu semua warga bisa melihat? Apa warga-warga tertentu aja? Semua warga bisa melihat. Semua warga bisa melihat? Ya, sampai di uber-uber. Oke. Si leaknya itu mungkin lebih tepatnya kuyang. Kuyang. Jadi sampai masuk ke dalam rumah apa hanya sekedar muter-muter aja di jalan desa apa gimana? Ada yang sampai masuk ke rumah, ada yang sekitar rumah warga. Jadi setiap kali di Uber katanya ada yang hilangnya di pohon kelapa. Jadi di mana-mana gitu. Ya, lanjut Kang. Jadi saat itu kita manggil mungkin entah itu raja atau apa, intinya manggil penguasa yang di daerah sana. Kita manggil tempat penjuru. Biasa lewat mediumisasi. Jadi ceritanya kenapa kita manggil dari empat penjuru, karena di saat nantinya si leak itu datang suruh mengepung si leak itu. Jadi pas di saat orang mengejar dia nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak semacam dibuat pagar gaib gitu ya? Betul. Jadi seperti itu.
konfirmasi sesudah kita tanganin pun alhamdulillah sekali datang nggak ada kejadian lagi. Nah, sempat dengar kabar itu udah nggak di daerah situ lagi, pindah kampung. Oke, jadi mungkin kita balik sedikit pada saat proses penanganannya nih, mungkin bisa diceritakan dengan kita. Jadi tadi kan Mas Surya bilang bersama teman-teman manggil ibarat kata gaib memasang batu biru gunanya untuk melakukan pagar gaib pada saat akan dilakukan pengusiran layakan tubuh yang ini. Ya. Nah, bisa diceritain detailnya Mas waktu itu setelah manggil batu biru itu bagaimana cara yang dilakukan untuk menarik layar tersebut? Jadi kita nggak menarik dari pihak si leaknya itu, enggak. Jadi hanya untuk jaga-jaga di saat nantinya si leak datang. Jadi yang 4 pencuri yang kita panggil itu untuk mengepung, biar nantinya di saat warga mengejar si leak itu nggak bisa kemana-mana karena udah terkepung sama yang 4 pencuri. Apakah tidak dilakukan semacam usaha penarikan secara gaib? Mungkin untuk diinterogasi dulu dia wujudnya mungkin siapa, kalau misalnya dilakukan ada hubungannya apa Itu sih dulu enggak, cuman prediksi kita ya memang penganut ilmu mungkin zaman sekarang disebut ilmu hitam. jadi semacam siluman lah kali ya Pak. Iya. Kata mungkin Jadi lebih ke orang yang menganut suatu ilmu yang dunia. nah berarti waktu itu hanya dilakukan ini ya pemanggilan batu biru gitu ya. Jadi selama proses itu tidak ada yang kesimpulan warga, tidak ada yang mengambil reading dan sesuatu atau bagaimana? Enggak, justru sesudah kita penanganan di sana kita dapat kabar dari orang yang terlibat melakukan itu katanya udah sama sekali udah pernah muncul di desa itu. Sekali muncul itu di beda desa, sesudah itu udah hilang. Jadi niatnya memang kalau memang nggak bisa tertangkap ya seenggaknya pindah dari desa itu. Tapi alhamdulillahnya sudah terangkat ke desa lain yang tadinya udah nggak muncul sama sekali, udah nggak ada kabar sama sekali. Tapi sebelum itu selain dia menampakkan dirinya, sempat ada jatuh korban jiwa kan di desa itu? Maksudnya yang sampai meninggal gara-gara kasus itu? Kalau korban meninggal saya kurang ingat karena memang udah lama. Jadi kebanyakan warga yang pernah dialami. Jadi anaknya sempat diangkat, udah keangkat, udah Ini terbang. dari tempat tidur? Itu dari dalam. Dalam Pas rumah? orang tua yang lihat tahu-tahu udah di luar, langsung dikejar itu sampai tarik-tarikan. Berarti udah benar-benar Iya, melayani udah gitu ya? ngambang ya benar, udah ngambang. Udah sempat tarik-tarikan. Akhirnya lepas, dikejar. Nah, hilangnya tuh deket di pohon kelapa. Iya. Berarti desa ini tuh masih dikelilingi sama perkebunan? Apa semacam hutan? Kayak Padat gitu? perumahan. Padat Perumahan perumahan. warga. Iya. Benar-benar desa padat perumahan. Oke, Jadi pernah ngalamin juga ada hilang gitu. Hilang. Terus sampai nggak ketemu sama hilang. Belum. Nah, alhamdulillahnya itu sampai mau hilang tetap ketangkep juga ya. Iya. Awan gitu. nah setelah melakukan proses yang tadi itu ya, pemagaran itu yang bertujuan biar layakan teguh yang tersebut tidak bisa masuk lagi. Ada nggak dari teman-teman Mas Surya, atau mungkin Mas Surya sendiri yang sempat mengalami sakit atau serangan gaib, atau mungkin dimimpikan sesuatu dan lain sebagainya setelah pulang dari tempat itu? Yang saya alamin sakit memang. Sakit ya? Meriang. Ini sangat umum terjadi. Jadi mungkin buat teman-teman yang kan cuman ngusir doang kayak gitu ya. Jadi semua yang dilakukan itu ya pasti ada resikonya, Ada gitu. resiko, ada dampak. Ada dampaknya gitu loh ke orang yang melakukan hal tersebut gitu. Jadi nggak yang kayak smooth mulus aja selesai. Justru kadang-kadang selesai proses itu yang baru berasa ya. Iya. Waktu itu 2 atau 3 hari baru terasa. waktu itu meriang demam. Meriang demam. Tapi nggak didatengin, dimimpiin atau apa enggak? Enggak. Teman-temannya gimana? Teman-teman saya kurang nggak sempat tanya, cuman itu pribadi saya memang meriang demam. Berapa hari itu? Kurang lebih sekitar 3
sampai 4 kali. Dan pasti meriangnya itu beda sama meriang kita sakit biasa. Iya. Beda ya. Rasa-rasa tidak nyamannya tuh beda gitu ya. Dan alhamdulillahnya permintaan dari masing-masing penguasa yang 4 penjuru yang kita panggil pun nggak minta yang aneh-aneh. Dia hanya minta didoakan. Nah dia minta dikirimin, waktu itu dikirimin Yasin sampai 41 kali. Akhirnya teman pengajian kumpul untuk pengajian untuk baca Yasin itu dikhususkan untuk si gaib yang sempat nolong kita, karena itu permintaan. Jadi nggak sempat minta yang nggak sampai minta yang aneh-aneh enggak. Ya. Dan ini yang mungkin juga harus diuruskan ya. Jadi mungkin maksud Mas Surya adalah sebenarnya mungkin bukan kayak berharap atau minta tolong sama yang aja 4 penjuru itu enggak. Maksudnya wujudnya mungkin lebih ke doa. Iya, Tapi doa itu dikhususkan ke penjaga iya. 4 penjuru gitu loh. Nah, kenapa bisa terkabul? Karena Allah mengizinkan gitu. Jadi mungkin yang harus digarisbawahi di sini adalah, teman-teman jangan sampai teman-teman berpikir, oh ya udah berarti apa-apa nih kita minta tolong sama bangsa B, bangsa C. Enggak kayak gitu. Kalau mau misalnya berdoa, nanti tinggal Allah yang menggerakkan siapa yang akan datang untuk membantu dan lain sebagainya. Dan sekali lagi ya, harus benar-benar dicamkan, kalau sampai mungkin buat teman-teman yang sensitif atau yang mungkin sudah terbiasa melakukan hal begini, jangan sekali-sekali menuruti apa permintaan yang mungkin aneh-aneh gitu ya. Saya minta kopi hitam, minta rokok, minta ayam hitam kayak gitu-gitu, karena suka tidak suka, sadar tidak sadar, takutnya perbuatan seperti itu nanti akan mengarahkan kita ke syurga. Hati-hati. Karena kalau satu kali cari lagi, orang yang ada nih, apa ya kan. Karena secara logika aja, ya, sepengetahuan saya yang fakir ini, manusia kita ini punya jasa, bangsa jadi tidak punya jasa. Jadi sangat tidak masuk logika kita memberikan sesuatu yang berjasa ke dia gitu. Baik itu makanan atau minuman, cuma nggak bisa dimakan sama dia. Yang ada di Al-Quran pun makanan bangsa jin karena dari tulang di alam kita, di alam mereka itu bisa berubah jadi daging lagi. Selain itu nggak pernah dinyatakan di Al-Quran jin itu bisa makan air hitam, bisa minum kopi, bisa ini enggak. Ya, jadi itu jadi mungkin itu yang harus berhati-hati. Dan makanya saya bilang doa itu kan bentuknya ada macam-macam. Nah mungkin yang dilakukan oleh Mas Surya dan teman-teman ini doa yang bersifat khusus gitu. Doa yang bersifat khusus. Anggaplah seperti ini, mungkin logikanya buat teman-teman yang kurang paham. Misalnya kita kayak kirim pesan WhatsApp nih ya, pesan WhatsApp. Mungkin kalau misalnya tujuannya nggak ada, kayak diblas aja gitu loh. Semua bisa baca gitu. Mungkin bangsa malaikat bisa tahu, ya bangsa jin muslim bisa tahu dan sebagainya. Mungkin yang dilakukan oleh Mas Sandi dan teman-teman ini sifatnya khusus. Ya dia ngirim pesan, kirim doa nih misalnya ibaratnya lewat WhatsApp, udah ada tujuan penerimanya siapa gitu. Tetap semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadinya ya udah saya niatin doa kayak gini-gini buat ke ini, mungkin sampai mungkin enggak, tapi kalau memang sudah ngerti polanya, ngerti pakemnya, emang biasanya itu ada, setahu saya ada emang doa-doa khusus atau ada bacaan-bacaan khusus. Tanya kan, pada saat kejadian kayak gitu kan itu cuma hanya penanggulangan doang. Iya. Kenapa nggak ada musnahan gitu, musnahan sekalian lah, takut nanti terjadi korban lain atau gimana, atau cuma memang permintaan dari misalnya apa saja. Awalnya disuruh nangkap, cuma karena itu sifatnya antara nyata sama goib, mungkin kemungkinan besar bukan dari manusia lain. Jadi karena di saat nggak munculnya malah di beda tempat, masih sampai desa, cuman memang jauh, kita memang sebenarnya suara teriak-teriakan warga. Ya, jadi kita hanya untuk penanggulangan, kita jaga-jaga di saat nantinya saya itu muncul, itu dikumpul di kampung 4 penjuru sama penguasa yang bisa. Sama halnya membentengi rumah kalau ini membentengi kampung.
khusus untuk si liak itu sendiri. Iya. Iya. Tapi kalau yang bangsa-bangsa bisa masuk. Iya bisa. Bisa, Jadi karena memang dikhususkan untuk untuk si leak itu. Jadi pas di saat leak muncul dari 4 penjuru, dia langsung mengepung. Jadi si leak ini nggak bisa kemana-mana. Intinya di situ. Biar nantinya si warga itu datang, itu nggak bisa lari kemana-mana. Istilahnya terkunci lah ya. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan awam itu sudah. Kalau misalnya ibarat kata orang yang nggak punya pegangan ilmu lah, apa nggak punya gimana, kalau nggak diminta-minta berpapasan sama entitas gaib seperti layak atau kayak gitu, bagusnya gimana? Diam aja, Iya. ngumpet apa justru majuin? Kalau menurut pengalaman Mas Surya gimana? Kalau untuk saya pribadi, yang namanya kita punya Allah, ya segala sesuatu kita pasrahkan sama Allah. Paling minimal, paling enggak ya doa, minta perlindungan, itu aja udah cukup. Tadi 4 penjuru aja minta doa. Nah itu lewat doa. Iya. Berarti habis berdoa diam aja, apa habis berdoa kita kabur? Kayak gimana? Ya kan setiap orang kan mungkin bisa dibilang mentalnya kan lain-lain. Oh, iya. Ada yang pemberani, ada yang enggak. Kalau yang pemberani mungkin bisa dia bertahan di situ. Kalau yang enggak pemberani pasti kabur. Tapi Memang sih minimal doa. mitos dari bangsa gaib yang layak seperti itu memang sangat menyenangkan. Iya. Apalagi dengar namanya aja layak, serem gimana dia lanjutnya ya kan. Nah itu dibaca doa langsung tutup pintu, tutup jendela, Iya. di bawah bantal. Cuma tapi kalau misal dengar dari ceritanya Mas Surya tadi, warga desa berani-berani. Iya. Karena Iya. buktinya dikejar sampai dia kabur hilang gitu. Tarik menarik ya. Iya. Sampai tarik menarik. Karena emang mungkin wujud yang kelihatan, yang nampak itu emang benar Nyata. kayak manusia gitu. Iya memang nyata, wujudnya Nyata, itu iya. memang nyata. Jadi pas di saat dia dikejar merasa terpojok, udah dikupeng, udah dikelilingi, tahu-tahu hingga di mana misalkan di pohon kelapa kayak tadi yang saya sebutkan, tahu-tahu nggak ada seperti itu. Kalau saya pribadi berpikir seperti begini. Katakanlah kan ilmu-ilmu siluman itu kan ada banyak ya. Iya. Selain misalnya kayak kue kayak gini babinya kan. Jadi maksudnya begini, pada saat praktisi seperti ilmu-ilmu hitam seperti itu dia melakukan aksinya, ya mengambil wujud kuyang atau mengambil wujud babi ngepet, itu udah ada badan fisiknya, sudah masuk ke alam manusia. Iya. Kalau selama ada badan fisiknya bisa gitu bisa. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau Makanya misalnya pengen ngemplang. iya, gitu ya. karena kalau misalnya emang dia nggak bisa dikemplang, dia pasti kan langsung Ngomong hilang. kabur, Atau ya. bisa dikemplang, entah tembus apa gimana. Jadi pada saat dia mewujud kayak gitu, sebenarnya mungkin kelemahan di dia juga gitu. Iya, betul. Karena kalau ada orang yang berani ini ada badan fisiknya. Siluman kuyang itu bentuk dari ilmu awalnya. Ilmu atau kita seperti itu. Saya pernah baca gini juga. Ini nggak tahu benar atau salah ya. Pernah dapat informasi, pernah baca. Orang yang mempraktekkan ilmu kuyang, pada saat kepalanya sudah keluar, badannya sudah keluar, isi perutnya udah keluar, badannya kan ada tetap. Iya. Nah kalau badan ini dibuat baring, saya merinding ngomong kayak gini, dia nggak bisa masuk lagi. Nggak bisa masuk lagi ya. Dia masuk lagi, nggak tahu walau alam misal itu benar apa enggak. Berarti Mungkin ada harus pernah berdiri? dengar. Jadi gini, pada saat dia Posisi melakukan duduk. ritual ini posisi duduk. Ah, Dia merapal mantranya, terus nanti kepala dia keluar, ini keluar. Nah biasanya ada yang ditugaskan satu orang buat menjaga badannya dia. iya. Karena kapan badannya dia diambil atau dijatuhin aja, Iya. dia nggak bakal bisa masuk lagi, nggak bakal bisa balik lagi. Ya mungkin salah satunya yang kepala gentayangan seperti itu ya dia nggak balik lagi ke tubuhnya ya. Nah itu hal-hal Tapi bisa. kan bisa ngilang. Ya dia nggak apa bentuk fisik dia kelihatan bentuk fisik. Iya. Fisik bukan bentuk gaib itu ilmu. Iya. Betul. Mungkin untuk penyempurnaan si ilmu itu sendiri, maksudnya ya perlu darah atau apa. Betul. Jadi kayak semacam Ya ya segar biasanya. Iya. Bayi gitu. anak yang kecil. tumbalnya dia lah ya, korbannya dia. Memang dari zaman dulu di Indonesia itu sangat dominan tuh ya seperti itu. Iya. Ilmunya sangat mumpuni. Kalau zaman sekarang sih ya alam ya. Tapi kalau dia hitungannya 2008 berarti masih baru. Masih baru ya. Nah, cuman biasanya yang umum kayak gitu di perkotaan jarang. Ini Jarang. masih misteri. Kenapa ya? Biasanya emang dia ngambil korbannya di pedesaan, ya, yang mungkin dekat-dekat hutan. Nah, ini masih menjadi misteri. Di perkotaan jarang atau mungkin bahkan hampir nggak pernah ada kita melihat fenomena-fenomena ilmu-ilmu hitam seperti itu. Gitu. Oke, mungkin
Kang Zainal ada yang mau ditambahkan atau yang mau ditanyakan? Kang Surya? Ya, udah situ aja. Oke. Kong, oke. Itu. Ya, nah mungkin terakhir ya mungkin dari Kang Surya Kelana, mungkin ada pesan nggak buat teman-teman dokter di rumah gitu? Minimal kalau bisa ketemu dengan yang kayak gitu atau untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu, ada tips dan trik khusus atau mungkin ada pesan khusus dari Kang Surya? Kalau dari saya pribadi, kita harus ingat awal kita dari mana, kembali pun juga dari mana. Itu pesan saya. Jadi selalu ingat Allah, segala sesuatu pasrahkan kepada Allah. Intinya doa, agama itu yang harus diingat. Pertama, sholat lima waktu dia harus dijalankan. Intinya itu. Kalau untuk hal-hal yang berhubungan tentang bab gaib, entah apapun itu, ingat Allah. Menurut saya itu udah cukup. Jadi segala sesuatunya kembalikan ke Allah ya. Ya. Tentunya kita berusaha untuk memperbaiki diri. Betul. Ya. Kayak gitu. Oke, nah mungkin kalau misalnya teman-teman masih penasaran, pengen nanya-nanya langsung, mungkin bisa hubungin Kang Surya. Ada kan Instagramnya mungkin? Ada. Apa mungkin bisa di-share ke teman-teman yang di rumah? Instagram saya namanya Surya Kelana saja. Nyambung ya semua? Ya. Ya. Berarti SURYAKELANA ya? JATI, bukan sejati ya, sejati ya? Sajati. Jadi Surya Kelana Sajati. Jadi silahkan mungkin yang pengen nanya-nanya, penasaran ya tentang Kang Surya, bisa di Instagramnya. Tapi jangan lupa nge-add Instagram Dokmis juga ya. @dokumentasi mistis ya, dokumentasi mistis. Oke, terima kasih ya waktunya Mas Surya. Mungkin nanti kapan-kapan bisa sharing lagi ya pengalaman-pengalamannya, pengalaman supernaturalnya. Buat teman-teman juga kalau misalnya yang pengen nanya, silahkan ya nanya di komen di bawah ini. Jangan lupa ya YouTube kita, Instagram kita tadi @dokumentasi mistis, YouTube kita juga, dan like serta subscribe. Oke. Intinya segala sesuatunya kita kembalikan ke Allah ya. Apapun itu, fenomena apapun yang terjadi itu. Oke, mungkin buat episode kali ini cukup sekian ya. Jangan lupa untuk tetap setia menunggu konten-konten Dokmis, karena kita emang agak beda dari YouTuber yang lain ya. Kita muncul ini tergantung insya Allah. Kalau sudah waktunya muncul, kita akan muncul. Ya, kalau misalnya ya namanya gaib ya, terkadang hadir, terkadang gaib ya. Kayak gitu. Tapi gaib bukan berarti kita menghilang selamanya, enggak. Kalau Allah mengizinkan, kita akan tetap terus muncul untuk menemani hari-hari teman-teman Dokmis di rumah. Amin. Oke, mungkin cukup sekian ya. Bagi pengalaman dengan kawan-kawan yang ada di sana. Betul. Ya, doakan kami agar selalu eksis terus. Amin. Oh iya, sama kalau misalnya ada yang pengen ini nih ngasih usulan tempat yang bisa diekspor apa gimana ya, atau mungkin ada kasus yang ini, boleh silakan hubungi kita lewat DM Instagram boleh ya, atau misalnya ini di YouTube juga boleh gitu. Atau di email kita ya, Iya. dokumentasimistis@gmail.com ya, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami ya, saya Ai ya, Kang Zainal, Kong Fian, dan Mas Surya ya. Kami undur diri dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.